Ini dua kata yang berbahaya. Sebenarnya pelajaran tauhid ya. Tauhid itu sebenarnya gini loh. Tauhid itu apa sih? Tapi ingin biarlah jadi keinginan, jangan diubah jadi keharusan, jangan diubah jadi kepastian. Biarlah ingin jadi ingin. Habibaka haunamma. Kalau seseorang, kalau kami mencintai sesuatu itu haunamma, sewajarnya, atau cintailah dengan cinta yang sederhana. Cinta sederhana itu, Ustadz saya itu punya calon gini, itu kira-kira baik ya? Enggak ya buat saya. Ya jawaban saya, mana saya tahu. Nah, saya caranya ngecek gitu, coba sekarang Mbak rasakan gitu. Jadi dia suruh memejamkan mata, lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kali ini kita di sesi ngasih kisah sufi. Untuk kisah apa hari ini yang akan kita selami, langsung saja kita tanyakan kepada Abang kami. Hari ini kita akan menyelami kisah sufi apa? Tentang seekor kijang ya. Kami tahu nggak kijang? Kancil? Bukan, kijang itu yang rusa. Rusa yang tanduknya bisa bagus banget itu, bercabang-cabang. Nah, ini ada seekor kijang, dia itu sedang berkaca di sebuah danau yang sangat jernih ya. Dia berkaca gitu, lihat dirinya di apa namanya, di dalam cermin air itu. Wah, dia begitu mengagumi ininya, tanduknya. Wah, tandukku bagus banget ya. Oh, ternyata dia terus merasa jadi orang yang paling indah lah sehutan situ. Oh, nggak ada yang tanduknya sebagus tanduk saya ini. Lalu apa namanya? Tapi dia terus melihat kakinya ya. Kakinya kijang itu kan kecil ya. Nah, dia terus kurang pede, kurang percaya diri, terus agak kecewa. Tandukku sebagus ini, masa kakiku kok nggak sebagus tandukku ya. Nah, akhirnya setelah puas bercermin, ada serigala mau mengejar dia. Nah, kijang itu kan terkenal cepat. Makanya kalau kita lihat kecepatan itu sering larinya secepat kijang. Kita sering begitu. Memang larinya cepat. Nah, lari cepat sekali kijang itu. Tiba-tiba ketika dia lari, karena tanduknya kan sangat tinggi ya dan bercabang-cabang, nyangkut tanduknya itu di ranting pohon. Makanya dia terjatuh. Nek cara wong Jawa kedelangsar. Hampir saja dia itu diterkam itu sama serigala, tapi untungnya kakinya kan lincah memang. Segera dia bisa lincah, lalu lari, akhirnya dia selamat. Lalu dia bertemulah sama gurunya di dalam gua setelah dia terengah-engah itu ya. Intinya begini, gurunya menasihati begini. Bukankah awalnya kamu menganggap bahwa dirimu luar biasa karena tandukmu, tapi tandukmu tadi hampir mencelakakan kamu kan? Iya, tanduknya yang dikira indah itu hampir mencelakakan dia, dan kakinya yang kelihatan sederhana, kaki yang nggak mungkin nggak sebagus kaki hewan-hewan yang lain, justru itu yang menyelamatkan. Nah, di dalam hidup itu sebenarnya kita sering ini hikmahnya ya Kak ya, itu kan dongengnya, itu dongeng sebuah kisah simbolik ya, simbolik tentang bahwa dalam hidup itu kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu baik dan buruk, itu nggak bisa kita simpulkan. Misalnya, apakah seseorang itu misalnya bisa bekerja di suatu tempat yang dia idam-idamkan, itu apakah mesti baik? Belum tentu. Ataukah suatu ketika dia berada di suatu tempat yang dia sebenarnya nggak suka, ya kan? Baik, terus dia merasa itu pasti buruk. Ya belum tentu juga. Ya kalau contoh yang biasa saya pakai, karena di sini kan ada konsultan rumah tangga gitu ya kayak. Berapa banyak orang yang dulu awalnya menikah dengan seseorang itu dia merasa bahagia, harusnya. Nah, tapi ternyata kan banyak yang enggak. Ya tentu tidak semua, tapi kan banyak yang enggak. Bahwa bayangan dia ini baik ya ternyata belum tentu baik.
Dan berapa banyak orang yang ketika saat mau menikah dia sebenarnya nggak suka, tapi ternyata ya bahagia juga. Dan itu contohnya biasanya di orang-orang tua ya. Kalau sekarang sih mungkin kebanyakan orang itu kan menikah dengan yang memang dia sukai. Kalau zaman sekarang ya, kebanyakan, mungkin ada yang enggak juga. Tapi kalau orang dulu kan memang banyak dijodohkan dan memang banyak yang enggak suka. Tetapi kalau dilihat persentase persentase kebahagiaannya, bisa jadi orang zaman dulu lebih bahagia walaupun awalnya menolak. Dan itulah mengapa Rasulullah itu menasihatinya begini kan, ada hadis yang sangat populer, saya sampai hafal karena ini sering saya sampaikan ya, yang lain sih nggak hafal ya. Ini saya hafal. Ahbib habibaka haunamma. Kalau seseorang, kalau kami mencintai sesuatu itu haunamma, sewajarnya, atau cintailah dengan cinta yang sederhana. Cinta sederhana itu cinta yang tidak mutlak. Kalau mutlak aku harus, nah, itu namanya nggak sederhana. Itu namanya mengharuskan, memutlakkan. Yang sederhana itu relatif saja. Relatif itu artinya memahami bahwa memang dunia ini kan hilang dan pergi. Ahbib habibaka hunamma, cintailah kekasihku dengan cinta yang sederhana. Asa ayyakuna baghiduka yaumam mas, mungkin suatu saat kamu akan membencinya. Suatu ketika, mungkin kami juga pernah lah ya merasakan dengan level-level tertentu. Dulu itu sangat senang lah pada seseorang, tiba-tiba ya sekarang nggak senang juga, kan ada ya. Atau dulu mungkin nggak senang sama seseorang, ya sekarang mungkin ada nuansa senang juga. Maka abghid baghiduka haunamma, bencilah kekasihmu dengan kebencian yang sederhana saja. Bencilah musuhmu dengan kebencian yang sederhana. Jangan terlalu berlebihan atau memutlakkan. Memutlakkan itu jangan pakai kata pasti kan. Nah, jadi pakainya kata mungkin. Asa habibaka hunamma, suatu ketika yaumamma, ya asa baghiduka, asa habibaka yaumamma, mungkin dia akan jadi kekasihmu suatu hari nanti. Jadi artinya jangan hindari kata pasti. Untuk dunia itu nggak ada yang pasti. Misalnya kalau kami mau minta tolong orang, terus kami harus dia menolong saya. Nah, ada kata harus, ada kata pasti. Itu berarti tidak haunamma, bukan cinta yang sederhana. Harapannya tidak harapan yang sederhana. Harapan memutlakkan, dia harus menolong saya. Kalau kamu nggak nolong saya pasti celaka. Loh, pasti meneh. Kamu harus menolong saya. Kalau kamu nggak menolong saya pasti celaka. Ini dua ini bukan haunamma, ini tidak sederhana. Nah, ini kalau nggak hati-hati kan terjerumus di dalam kemusyrikan hakikiyah atau kemusyrikan yang khafi, yang samar. Jadi ini la ilaha illallah tapi kok pasti ini ambil orang gitu. Bahwa kami mau minta tolong kepada seseorang itu betul nggak? Boleh, maksudnya dalam syariat itu boleh, tapi jangan pakai kata pasti. Jadi misalnya kami mau, ini contoh lah, kalau kita ya di dunia pengobatan, kalau ada orang berobat, jangan sampai perasaannya begini, kalau di sana saya berobat pasti sembuh. Nah, salah. Kalau sudah pakai kata pasti salah. Terus kalau saya nggak diobati pakai ini pasti nggak sembuh. Maka kamu harus mengobati saya. Nah, itu kalau sudah ada kata harus, kata pasti, ini dua kata yang berbahaya. Sebenarnya berbahaya secara fisik nggak? Berbahaya loh secara fisik. Jadi kalau orang menggunakan kata pasti, itu kemungkinan stresnya besar. Jadi misalnya ada seseorang berobat, saya kalau ke sana pasti sembuh. Awalnya kan mungkin kata-kata seperti itu menghibur ya, awalnya. Tapi apakah ada sebuah ikhtiar bahwa pengobatan pasti sembuh? Kan nggak ada. Nggak mungkin kalau pengobatan pasti sembuh. Misalnya berobat di sini pasti sembuh, kan rumah sakit tutup, ya nggak? Kalau berobat di sini pasti sembuh, rumah sakit tutup. Nah, kan di sini semua berarti. Memang pasti sembuh kok di sini. Itu mustahil kayak gitu. Nah, jadi ketika kita udah merasa pasti, ternyata realitanya mungkin berbeda, itu bisa kegoncangan dirinya akan sangat goncang kan. Nah, kalau goncang nanti mengganggu sistem imunitasnya.
Jadi atau bilang pasti nggak sembuh, nah juga salah juga. Kalau berobat di situ pasti tidak sembuh loh, pasti sembuh ya salah, pasti tidak sembuh ya salah. Pokoknya loro-lorone salah. Pokoknya jangan kata pasti. Yo kadang-kadang iso mari, kadang-kadang ya enggak. Itu memang dunia begitu. Ya contoh lah orang bekerja. Kan nggak ada pekerjaan yang tanpa resiko. Misalnya kalau ada orang misalnya nawari kami, kalau kamu bisnis kayak gini pasti sukses. Nah misalnya ya, kalau kamu jualan apa sekarang? Jualan baju misalnya, pasti kamu sukses. Nah kalau jualan baju pasti sukses. Nggak ada orang punya kerjaan lain, kan jualan baju semua. Nah akhirnya kan ya ada yang jualan baju, ada yang jualan buah-buahan, ada yang jualan jasa, ada jualan mandiri. Karena memang semua serba mungkin. Jadi dunia itu kan berjalan karena kemungkinan-kemungkinan itu. Nggak ada yang pasti. Kalau yang pasti namanya kiamat. Misalnya kayak sekarang, misalnya dalam dunia pengobatan. Kalau misalnya sesuatu itu pasti, maka ilmunya berhenti. Nah, makanya orang yang bilang pasti, bilang harus, itu biasanya dia ilmunya nanti nggak bisa berkembang. Ini saya kasih contoh ya, stagnan. Ya saya kasih contoh ya. Misalnya ada obat diabetes, pasti sembuh pakai obat itu. Kira-kira di kampus akan dipelajari nggak diabetes? Enggak, karena udah ada. Ya kan sudah pastinya. Maka di kampus, di keperawatan, di kedokteran, di farmasi nggak akan dibahas diabetes lagi. Ngapain dibahas? Sudah pasti sembuh. Dan nyatanya sekarang dibahas terus. Artinya kan nggak ada kepastian. Ya, artinya pengobatan yang sudah berjalan itu ya ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah itu hukum alam nggak? Maka jadilah kita jangan seperti kijang pada awalnya tadi, bahwa ini kalau tandukku ini sangat bagus, ini pasti membahagiakan. Ini kakiku yang kelihatan kecil ini jelek, pasti jelek. Ya enggak, kadang-kadang pada saat lari kita membutuhkan kaki yang lincah. Mungkin pada saat menghadiri pesta atau menghadiri pertemuan dengan sesama hewan, kijang yang tanduk yang sangat indah itu bisa menjadi meningkatkan identitas si kijang sebagai hewan yang termasuk hewan terindah gitu. Nah, tetapi kan nyatanya enggak. Ada satu situasi yang bahkan menuntut kaki yang sederhana itu seperti itu. Nah, sehingga maksudnya begini. Ini sebenarnya pelajaran tauhid ya. Tauhid itu sebenarnya gini loh. Tauhid itu apa sih? Tauhid itu memutlakkan Allah, merelatifkan selain Allah, bukan menghilangkan selain Allah. Karena yang selain Allah ini ciptaan Allah juga. Jadi memutlakkan Allah, yang pasti dan harus itu Allah. Bahwa Allah pasti Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan saya harus minta tolong kepada Allah itu benar. Itu benar kan? Jadi memutlakkan Allah itu namanya tauhid, dan merelatifkan dunia, bukan menghilangkan dunia, merelatifkan dunia. Relatif itu apa maksudnya? Bisa iya, bisa tidak. Artinya misalnya kami sedang punya kesulitan misalnya ya, lalu minta tolong ke orang, kami harus bertauhid. Bertauhidnya gini, yang bisa nolong aku pasti hanya Allah. Ya. Tapi kalau yang tak mintai tolong, iso iyo iso ora, ya enggak? Nah yang dimintai tolong itu mau nolong atau enggak ya kan enggak tahu kami. Jangan sampai nanti kami keluar dari rumah lalu dia harus menolong saya, kalau enggak celaka saya. Berarti kami menyandingkan orang ini sama-sama mutlaknya dengan Allah. Maka nanti kami waktu datang ke meminta tolong ke orang itu, kami ya saya mau minta tolong boleh, tapi kami menyadari bahwa mungkin dia nolong, mungkin tidak. Nah sehingga nanti kalau dia menerima ya kami lalu bersyukurnya kepada Allah. Ketika dia menolak, kami ya tetap damai karena memang yang nolong ya bukan dia. Nah gitu. Jadi tauhid itu sederhananya gitu. Jadi memutlakkan Allah, merelatifkan selain Allah, atau merelatifkan dunia. Dunia itu relatif. Misalnya uang. Uang itu jangan terus benci uang. Itu membenci, jangan menegasikan bahwa yang membuat bahagia Allah itu pasti harus Allah. Tetapi uang bisa membahagiakan, bisa tidak membahagiakan. Relatif saja. Nah, akhirnya ketika kita berhadapan dengan situasi tertentu, kalau ada ya disyukuri, kalau nggak ada ya tidak mengubah kedamaiannya. Nah, gitu. Itu ya apa saja lah. Masalah pekerjaan, termasuk nanti masalah jodoh. Misalnya ini kami nih nanti kalau misalnya mau menikah tuh, jangan sampai lalu kami merasa dia harus membahagiakan saya
atau saya harus membahagiakan dia, atau saya kalau bersama dia pasti bahagia. Gak usah ngono. Sebab kalau begitu tuh biasanya Kak, orang yang begitu tuh nanti justru waktu nikah tegang. Karena begini misalnya, kan nanti kami ya kalau sama pasangan apakah disuruh senyum terus setiap hari? Ya enggak, ada cemburu-cemburunya juga. Iya kan? Ya bukan hanya ada ya, sering itu, sering cemburu-cemburunya juga. Nanti akhirnya kalau kami bilang harus membahagiakan saya, nanti pasangan kami cemburu tuh kami kecewanya luar biasa kan? Karena tadi mengharuskan tadi, kami tuh harus membahagiakan saya, akhirnya pasangannya kan guyu terus. Berarti kita nggak bisa mengendalikan itu. Iya, ya nggak bisa mengendalikan Kak. Pasangannya sendiri ya nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Padahal mungkin ya di luar sana, di tempat dia kerja, teman-temannya atau circle-nya dia di situ mungkin yang membuat dia jadi nggak bisa senyum. Nah kalau kami nuntut kayak gitu ya kasihan juga. Jadi nggak bisa Kak begini. Jadi bahwa mungkin aku bahagia bersamanya. Nah itu pakai kata mungkin Kak. Ketoe kalau orang Jawa, bisa jadi aku bahagia bersamanya. Nah atau sebaliknya, suatu ketika adalah suatu keadaan itu orang memang terpaksa harus menikah dengan dia dalam satu kondisi, misalnya Siti Nurbaya ya misalnya terpaksa, lalu bersamanya juga jangan bilang aku pasti tidak bahagia bersamanya, itu salah juga. Ya siapa ngerti bahagia, nggak tahu nih kita. Nah itu menghadapi dunia itu begitu, dan itulah yang mendamaikan batin. Jadi orang yang memastikan dunia, padahal dunia nggak pasti, itu pasti kecewa. Nah ini benar. Jadi kalau orang mengandalkan dunia atau memastikan dunia harus begini dan begini sesuai dengan kehendak kita, ya kita akan kecewa. Karena dunia itu ya sesuai dengan kehendak kita itu berapa sih? Dulu kami itu waktu kecil membayangkan kuliah di TP itu nggak ada. Nggak ada. Kapan kami mulai sadar, mulai memilih TP? Mau milih ya, waktu mau nulis apa sudah jauh-jauh hari? Waktu kelas 3 SMA. Nah, itu kan begitu kan, sebelumnya enggak terbayang kayak gitu. Lalu mungkin kami waktu itu membayangkan bahwa saya kalau kuliah di sini saya pasti misalnya ini ya, pasti bahagia. Kan nyatanya waktu di dalamnya kan tidak semua sesuai dengan imajinasi kami ya. Tetapi mungkin juga ada orang yang mau masuk kuliah begitu, aku pasti nggak seneng di sana. Ternyata kalau direnungi ada beberapa hal, dimensi tertentu yang membuat dia bahagia juga. Nah itulah dunia. Ya dunia gue barang sing ora mesti yo, ora mesti ora. Ini maksudnya ya, nggak pasti itu jangan terus disepelekan. Bukan, jadi jangan lalu dimaknani tinggalkan dunia. Lalu salah. Berarti sampean memastikan bahwa dunia tidak membahagiakan. Padahal kalau Allah menghendaki dunia membahagiakan gimana? Nah gitu kan. Jadi jangan bilang pasti tidak dan jangan bilang pasti ya, atau harus bersamanya atau harus tidak bersamanya. Itu dua-duanya sama-sama kepleset tauhid. Jadi tauhid itu sebenarnya begitu. Jadi misalnya kayak si Kijang tadi, dia harus sederhana berpikir, oh tanduk ini memang indah dan mungkin membahagiakan saya. Nah, mungkin, pakai kata mungkin. Kaki saya ini kurang indah, tapi mungkin bermanfaat buat saya. Loh, jadi pakai kata-kata begitu. Nah, kami kalau nanti belajar salah satu ilmu psikologi Islam ya, sesuatu yang paling sering membuat orang hidupnya tidak bahagia karena kebanyakan kata harus dan pasti. Uripku kudu ngene. Misalnya ya contoh. Anakku kudu sekolah neng kene. Nah, ada kata kudu itu loh. Bahwa orang tua pengen anaknya kuliah di sini itu boleh kan, masih relatif itu. Pengen itu relatif loh Kak. Belum mengharuskan loh ya. Misalnya, aku pengen makan tempe penyet. Itu boleh Kak. Tapi kalau kami bilang aku harus makan tempe penyet, nah itu yang salah. Tapi pengen itu boleh. Karena kata harus kayak emosinya di dalam itu besar. Nah, nanti emosinya di dalam besar sekali, pergolakannya, dan bisa sangat berbahaya ketika lalu ternyata yang dia haruskan ternyata nggak nyata. Kan marahnya lebih besar kan Kak? Misalnya kami bilang, aku harus makan tempe penyet. Ya, delalah ada temannya kami datang, bawain sayur asem. Kami kalau nggak makan nggak enak. Kalau nggak ikut makan, tak bawain, aku semasak sudah repot gitu. Kami kan jadinya terpaksa. Tapi karena kami itu
terpaksa makan sayur asem, tapi neng kene itu masih mau jadi tempe penyet kan, rasa kecewanya besar kayaknya. Beda kalau kami bukan harus, tapi aku pengen. Bukan harus lah ya, aku pengen tempe penyet. Delalah ngono kuwi ya mungkin ada kecewanya, tapi kecewanya kan enggak sebesar. Iya, enggak kayak gila kan. Kalau orang ini misalnya ada lemnya kalau cuma rengket tapi nggak terlalu kuat kan, kalau dilepas nggak sakit. Tapi kalau terlalu erat sekali, misalnya lem logam, lem besi dipakai lem kulit, kalau ditarik ya bisa melukai kulit kan. Nah itu, jadi kalau kepada dunia kita harus pakai kata mungkin dan tidak harus ya. Jadi kata mungkin ya, jadi saya jangan bilang saya harus jadi ini, bahwa aku pengen jadi ini. Oh itu indah itu, wong ingin itu bagus ya. Itu kan nanti menjadi dorongan kita untuk bertindak. Tetapi kalau ingin menjadi harus, nanti itu menjadi bara api atau menjadi ganjalan yang suatu saat bisa menjadi ledakan yang membuat hidupnya menderita betul. Ya. Dan berapa banyak orang kayak gitu kan. Ya, berapa banyak orang kayak gitu. Jadi misalnya ya, ada seorang gadis itu mencintai seseorang pria gitu, seorang laki-laki. Lalu cintanya sedemikian dalam dan dari awal saya harus bersamanya. Lalu ternyata realitasnya nggak begitu. Tetapi dipendam terus dalam hati harus. Ya coba menderitanya berapa lama? Nah, akhirnya mungkin ada hikmah di balik itu semua. Mungkin ya. Nah, dia nggak bisa melihat hikmah itu karena tertutup oleh emosinya yang begitu. Makanya dulu itu Rasulullah itu pernah ya, ada seorang sahabat putri dinikahkan sama seorang laki-laki. Nggak seneng itu si putri itu. Nah, tetapi orang tuanya bilang ya sudah, mungkin ada manfaatnya di sana. Wah, putrinya itu nggak mau, itu ada riwayatnya, saya lupa namanya. Nah, ternyata setelah menikah dia ditanya setelah beberapa tahun menikah, bagaimana pernikahanmu? Ternyata banyak keberkahan di sana. Nah, itu jadi ya coba banyak ya, nanti Mak Amin nanya lah sama mbah-mbah ya. Yang mbahnya kami dulu nikah itu pengen karepe dhewe apa enggak. Kalau nanya sama teman-temannya sih karepe dhewe semua kalau sekarang ya. Kalau dulu kan enggak, dan mereka bahagia dia, malah anaknya akeh-akeh ya. Ya kan, wah anaknya budi saya itu nikah ya nggak seneng banget sih sama suaminya, tapi anaknya 11 ya. Nah, itu. Orang tua saya juga dijodohkan ternyata gitu. Ya ternyata bahagia juga. Oh iya, berarti kami ngerasain diri. Artinya tahu sendiri bahwa memang hidup itu gitu. Jadi karena dunia tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu jangan engkau mutlakkan, jangan pasti dan jangan harus. Iya, bahwa kita ingin, ya benar. Tapi ingin biarlah jadi keinginan, jangan diubah jadi keharusan, jangan diubah jadi kepastian. Biarlah ingin jadi ingin. Maka di dalam teknik-teknik tasawuf kita sering menggunakan syukurilah keinginanmu. Disyukuri. Jadi syukur itu, misalnya gini ya, orang kalau nggak punya ingin bayang nggak? Lempeng. Nggak, jadi dia setiap hari itu ya cuma tidur ya, nggak punya keinginan gitu. Nah, orang tuanya bingung kan. Artinya keinginan itu kan ya baik. Ya. Dan kalau kita biasanya kalau punya keinginan itu kan di tubuh ada rasanya. Nah ini ciri ya, keinginan ini masih dosisnya tepat atau enggak. Itu kita bisa ngecek ya. Ngecek apakah keinginan ini dosisnya tepat atau keinginan ini bahaya. Nah, cara ngeceknya begini nih. Kami misalnya punya keinginan nih. Keinginan beli HP baru misalnya, contoh ya. Coba kami waktu punya ingin itu dirasakan. Kalau di tubuh rasanya nyaman, nggak ada ketegangan, justru kami itu jadi semangat. Mungkin jadi semangat bekerja, atau jadi pikirannya tuh jadi kayak lebih luas gitu. Berarti keinginan itu masih benar nggak? Tapi kalau kami membayangkan keinginan, lalu dadanya sesek. Membayangkan keinginan punya HP baru itu dada jadi sesek, perut jadi nggak enak, sini jadi tegang. Itu berarti overdosis kan? Itu sederhananya, dan yang tahu dirinya sendiri lah ya. Makanya saya kan sering ya kalau ada mbak-mbak atau mas-mas, Ustadz saya itu punya calon gini, itu kira-kira baik ya? Enggak ya buat saya? Ya jawaban saya, mana saya tahu. Loh, kok tanya saya? Jelimin orangnya. Loh, saya ini
sering menganalisa salah ya kan? Iya sering ya, menganalisa kan bisa salah juga. Cuma kan nggak bisa percaya sama saya. Ya mana saya tahu saya punya ya, kan nggak tahu baik apa enggak. Kembali ke diri sendiri lagi. Nah saya caranya ngecek gitu, coba sekarang Mbak rasakan gitu. Jadi dia suruh memejamkan mata lalu membayangkan calonnya itu keinginan untuk hidup bersama. Coba apa yang dirasakan waktu membayangkan keinginan. Oh ternyata badannya enak, rasanya dada ini. Berarti cinta itu cinta yang masih sederhana. Masih cintanya masih sederhana itu. Dan itu nggak bahaya. Nah, jadi ya silahkan kalau begitu, berarti cintanya bukan cinta yang berlebihan. Kalau gitu. Tapi ternyata ketika membayangkan itu, wah jadi tegang. Kadang-kadang kalau dia tuh malah begini nih. Malah berkerut-kerut gitu. Nah ini malah berkerut-kerut waktu membayangkan itu, malah dada rasanya nggak enak, tangan jadi rasanya kenceng, mungkin pinggul rasanya jadi nggak nyaman. Ketika itu berarti overdosis. Nah itu kalau dilanjutkan bisa bahaya karena overdosis saat ini. Nah yang bener kayak tadi. Nah yang bisa ngerasain kan dia sendiri kan. Ya. Cuma biasanya orang yang sudah overdosis itu nyuwun sewu dikandani angel. Kalau sudah begitu dikandani misalnya, karena ya bagi dia kan harus kan. Iya kan harus bersamanya atau harus tidak bersamanya. Pokoknya nggak mau. Nah akhirnya nanti padahal kita semua tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Jadi nggak usah minta diterawang lah. Oh nggak usah ini, nggak usah mintanya datang ke orang pintar. Mbah Pak ini tolong diterawang, ini orangnya baik apa? Nggak usah kayak gitu. Wong yang nerawang ya nggak tahu. Wong dia dirinya aja ya dirinya sendiri aja yang nggak bisa nerawang. Kalau kayak gitu ketika pengen diterawang orang kayak menyerahkan tanggung jawab ke orang karena kita nggak berani. Iya dan itu bahaya ya. Jadi begini. Misalnya kami nih minta saya nerawang seseorang, terus saya bilang jangan kami pakai orang ini malas-malesan misalnya ya. Terus kami adalah percaya sama saya saat itu. Adalah beberapa tahun kemudian lihat orang ini sukses. Marah kami ini gara-gara Pak Mustamir kan gitu kan. Nyalain saya malah. Atau sebaliknya. Tolong diterawang orang ini gimana ini? Nah ini Pak. Ya udah ini bagus kami ini orangnya setia banget. Adalah gak setia, nyalain saya lah. Jadi sebenarnya orang kayak gitu itu orang yang nggak berani bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Dan itu orang seperti itu nggak mungkin bahagia kan. Jadi orang bahagia itu ketika orang berani mengambil tanggung jawab bahwa kebahagiaannya itu dari Allah melalui dirinya sendiri. Nggak bisa melalui orang. Itu kalau orang seneng bertanya, senengannya dipilih kayak gitu. Saya baiknya gimana ya? Nanya ke wong pinter lah, sebaiknya bagaimana? Nanya ini baiknya bagaimana gitu. Untuk pilihan-pilihan hidupnya itu dia tidak berani mengambil tanggung jawab sini. Orang kayak gitu itu sebenarnya orang yang kerdil jiwanya. Dia tidak berani mengambil tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Dia ingin orang lain yang bertanggung jawab. Jadi bisa disalahkan. Iya, biar ada yang disalahin. Makanya cirinya orang kerdil itu kan seneng nyalahkan orang. Nah, padahal dia sendiri waktu disuruh memilih dia nggak mau juga karena dia takut disalahin. Nah, gitu. Ya gitu ya. Jadi ini tadi kisah Sang Kijang. Ya, pada intinya sebenarnya pembelajaran tauhid bahwa kita harus merelatifkan dunia dan yang mutlak hanya Allah. Ya gitu kan. Terima kasih untuk kisah Sufi kali ini tentang bahwa di dunia ini nggak ada yang pasti kecuali Allah. Ya. Untuk teman-teman yang mungkin mau menyaksikan kisah Sufi lainnya bisa ditonton di playlist Ngasahi Ngaji Kisah Sufi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mungkin kalau ada ide seputar kisah apa yang ingin diceritakan bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.